apa yang terjadi di Amerika, di California hari ini, dalam 1 detik kita bisa tahu yang ada di balik papan. Ini teknologi yang kita kenal dengan teknologi digital. Ini dunia sudah nggak ada jarak. Kita yang tua-tua ini dulu pengen lihat kucing Afrika, itu mesti nunggu flora dan fauna TVRI. Kita tunggu seharian, yang keluarnya Pak Murdiono guys, atau yang keluar Pak Harmoko. Ada yang namanya Harmoko itu ya. Loh, ada ternyata namanya Pak Harmoko. Nah sekarang orang tidak perlu lagi pakai nyari flora dan fauna. Semua ada di handphone sekarang. Sehingga tinggal ketik aja kucing Afrika itu keluar. Kalau yang tua-tua yang agak iseng bokong India itu ya keluar. Jadi ini dunia baru ini. Ini dunia baru, dunia anak-anakku ini yang sekarang kita kenal dengan Gen Z. Jadi manusia digital sampean itu. Kalau kita ini manusia zaman old. Manusia sampean manusia zaman now. Yang tua-tua di sini kalau bertanya sampean pasti bingung. Sampean masih tahu buku harian? Mencatat harian itu. Pagi-pagi makan soto, dimarahi sama ustad. Itu dulu kita punya buku harian. Anak-anakku sekalian masih tahu perangko, masih make, masih surat-suratan cinta itu masih. Oh enggak kan, oh udah enggak ini. Kalau Pak Kapolres dulu masih nulis surat itu masih. Karena dulu itu yang namanya rindu itu berat. Rindu menyakitkan. Masih surat-suratan kepada Bu Kapolres itu masih ada. Adindaku, aku mohon maaf karena tugasku cukup jauh darimu. Itu pasti. Itu dulu. Jadi ini saya hanya mau cerita tentang percepatan dunia hari ini yang luar biasa. Pak Anton kalau kangen sama Bu Anton pasti cari kertas warna pink di pasar gitu kan. Terus cari tinta biru karena cintanya mengharu biru. Bau kertasnya harus bau mawar, jangan sampai bau melati, itu bau gendruwo. Terus mereknya Harvest, ini tuh ya mantan ya masih itu mereknya Harvest. Terus mulai bikin kata-kata, kekasihku, semenjak kepergianku menerima tugas negara, kenapa malam hari ini aku begitu merindukanmu? Wah itu pasti begitu. Itu dulu ya. Jadi itu dulu. Panjang gitu. Nanti ujung terakhirnya pasti 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat harap dibalas itu kan pasti gitu. Nah sekarang di era digital ini itu udah nggak ada. Karena rindu itu semuanya diambil WhatsApp. Semua diambil WhatsApp. Jadi WhatsApp ini ngambil perangko hilang, kertas hilang, apa saja hilang. Tuh.
Jadi kita yang ada di Indonesia itu bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar dengan cepat, tanpa perangko, tanpa apa. Kita sekarang akhirnya punya namanya mesin. Yang dulu orang baik itu nanya ke kiai. Kalau hal buruk nanya ke orang buruk. Sekarang baik buruk nanya ke satu mesin, namanya Google. Tanya di mana masjid ya ke Google, tanya di mana pasar ya ke Google, bahkan tanya judi juga ke Google. Ini dunia baru yang dunia anak-anakku sekarang ini. Nah, dunia ini sudah disatukan oleh yang namanya teknologi. Yang tersisa tinggal satu. Apa? Bahwa kemanapun kita melangkah, walaupun kita ahli bahasa Inggris, kita paham tentang Inggris, tapi begitu kita keluar negeri kita ini, masuk ke Inggris, kita pasti ditanya, pasportmu mana? Jadi identitas negara itulah sekarang satu-satunya yang membedakan manusia. Makanan sama. Orang Amerika makan McD, orang Balikpapan makan McD. Orang Eropa makan pizza, orang Balikpapan makan pizza. Mereka makan Kentucky, kita makan Kentucky. Semua sama, baju sama. Anak-anak Korea makan apa? Miso. Kita juga makan miso. Anak-anak Jepang makan sushi, kita makan sushi. Semua sama sekarang, nggak ada. Jadi hampir semua dunia ini sama. Akan tetapi satu-satunya yang membedakan adalah identitas bangsa. Bahkan perintah Tuhan pun harus patuh sama bangsa. Haji itu perintah Tuhan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti, itu perintah Tuhan. Tapi walaupun itu perintah Tuhan, kalau Saudi tidak mengeluarkan visa haji, kita juga nggak bisa melakukan haji. Artinya identitas negara itu menjadi sangat penting. Makanya semua bangsa sekarang ini membicarakan negaranya. Nah, ini yang kadang kita sudah mulai lupa. Bahwa bangsa yang lain ini ketika menyadari betul bahwa tidak ada lagi batas dalam teknologi antar bangsa, maka yang tersisa hanya identitas warga negara bangsa. Makanya Amerika sudah cukup lama sekali menyadari itu. Maka dia bangun identitas kebangsaannya dari awal. Bangsa Amerika mulai membangun kebangsaannya itu dari tahun 70-an. Bikin identitas. Identitas orang Amerika dibahas betul di film Hollywood. Cerita tentang bagaimana orang-orang Amerika datang ke benua Amerika, berhadapan dengan orang Indian, diceritakan semua oleh Amerika. Mulai dari film Wild West sampai The Last of the Mohican. Diceritakan ini bangsa, bagaimana mereka berkembang. Dan ketika Amerika melakukan ekspansi ke beberapa negara, dia termasuk kalah di Vietnam. Ketika di Vietnam dia nggak boleh identitas bangsanya rusak. Maka dia bikin film Rambo 1 sampai 6. Mereka sudah menyadari itu dari awal. Sudah menyadari dari awal. Ketika Cina mulai keras melawan Amerika secara spiritual, Amerika juga nggak mau kalah, identitas bangsanya
nggak boleh kalah. Maka dia juga bikin American Shaolin, American Kungfu. Dengan Jepang dia juga sadar, dia bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Ini cara mereka membangun bangsa. Makanya anak-anak Amerika itu bangga betul dengan bangsa Amerika. Cina ini sudah menyadari cukup lama. Melalui film-film Cina dia bangkitkan semangat kecinaan. Mulai dari cerita ular putih sampai ular hijau. Dari Wung Fei Hung sampai Sun Gokong dia bikin cerita gitu. Jepang sebagai sebuah bangsa dia ceritakan bangsanya nggak ada habisnya. Melalui teknologi perfilman, film-film samurai dia bangun dari awal. Semangat Bushido, bagaimana kepahlawanan dia bangkitkan di Jepang. Sehingga sampai pada satu ketika bangsa Jepang harus melewati fase antara yang tua dan yang muda tidak boleh ribut, harus rukun. Tidak boleh lagi terulang konflik antara Tokugawa dan restorasi Meiji. Maka mereka bikin film sederhana, dikasih judul Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Ini cara mereka. Makanya belakangan kemudian bangsa-bangsa yang baru sadar nyusul. Korea mulai menyusun kebanggaan kepada bangsanya melalui drakor. Modalnya meja makan dan air mata. Habis itu budaya Korea masuk ke semua negara. Karena apa? Orang dipaksa bangga kepada Korea. Dan Korea mengeruk keuntungan yang luar biasa besar. Mulai dari musik, mulai dari model makanan, mulai dari model pakaian, sampai model rambut. Dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar. Dari cara mereka bangun identitas bangsa. Saya ini generasi tua. Sangat membanggakan ketika dulu ada konser musik terbesar di dunia, yaitu konser Metallica. Ada di Moskow. 6 juta penonton. Itu tidak pernah bisa dikalahkan di era analog atau era zaman kami. Tapi begitu ada corona, itu cuma mimpi. Karena apa? BTS itu mampu mengalahkan Metallica dengan sekali konser lewat daring yang nonton di atas 100 juta. Sehingga Korea mengambil keuntungan dalam 1 tahun dari BTS. Setelah saya hitung dan kita hitung semua, itu mendapat keuntungan hampir 2.500 triliun. Hampir setara dengan kekayaan Elon Musk sekarang. Itu dari apa? Dari musik yang jeng gitu. Itu mulai dibangkitkan semua. Malaysia mulai sadar bahwa dia juga harus bangkit bangsanya. Maka untuk memulai bangsa Malaysia kembali, setelah identifikasi kebangsaannya selalu ke Inggris-Inggrisan, maka bangsa Malaysia mengembalikan rasa kebangsaannya dengan menyerahkan kembali bangsa Malaysia kepada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin ini cara Malaysia untuk memperkenalkan kembali bangsanya. Bahwa bangsa Malaysia terdiri dari beberapa ras, beberapa suku. Maka tidak boleh ribut. Si Upin dan si Ipin harus tahu bahwa anak-anak Malaysia harus hidup rukun dengan ras India. Maka dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Anak-anak Malaysia nggak boleh lupa bahwa mereka harus berdampingan dengan anak-anak Cina. Karena Malaysia ada suku bangsa Cina, maka dikenalkan dengan Mei Mei.
Dia nggak boleh lupa bahwa di Malaysia ada anak-anak Indonesia. Makanya si Upin dan si Ipin harus berkawan karib dengan Susanti. Itu cara semua orang memperkenalkan bangsanya. Karena apa? Bangsa itu adalah ketentuan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, yang diberikan oleh Allah sesuai dengan tempatnya masing-masing. Makanya Allah, ya ayuhan nas, manusia. Nah, manusia itu ya yang kayak gini manusia, yang hidungnya panjang itu gajah, yang ada ekornya itu sapi. Nah, manusia itu yang begini ini manusia, ya ayuhan nas, manusia. Kita sudah menyadari bahwa kita manusia, mau kulit hitam, mau kulit apa, kita menganggap bahwa manusia itu sama. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku bikin kalian ini laki-laki dan perempuan. Ini laki-laki, ini perempuan. Perempuan bentuknya seperti itu, laki-laki bentuknya seperti ini. Nah, itu. Setelah itu dari laki-laki dan perempuan aku ciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Dan dari bangsa dan suku itu ada bangsa yang bentuknya dan tempatnya berbeda. Ada bangsa Indonesia, kecil-kecil, pesek. Ini bangsa Indonesia. Ada bangsa Arab, tinggi besar, terus kekar-kekar, hidungnya mancung. Ada bangsa Eropa, tinggi besar, rambutnya merah. Ada bangsa Cina, tembem-tembem, sipit. Ada bangsa Afrika, hitam gosong kayak kopi. Allah cuma menyatakan lita'arofu, agar kalian saling pengertian. Makanya sampean nggak usah emosi. Kenapa orang Arab itu ganteng? Kalau kita ngaca kan kayaknya kita beda ya. Sana cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kita kecil-kecil, pesek. Kenapa itu terjadi? Karena Allah bikin orang Arab itu harus cantik dan harus ganteng. Karena apa? Di Arab itu panas, airnya nggak ada, makanya harus dibikin ganteng biar kalau nggak mandi tetap ganteng. Nah kalau kecil-kecil kayak kita pesek-pesek gini nggak mandi ya jelek. Makanya kita ini harus rajin mandi. Dan di Arab itu nggak mudah, makanya orang harus dibikin besar karena tempatnya panas. Makanan susah. Di sana makanan susah, harus berburu. Buah-buahan aja cuman berapa? Nggak terlalu banyak, kurma, delima gitu. Makanya orang sana bikin kuat-kuat karena apa? Hidup di padang pasir yang gersang. Orang Eropa kenapa tinggi besar dan rambutnya merah? Karena di Eropa itu ada musim dingin. Kalau dibikin kecil-kecil kayak kita, kedinginan mati. Loh, makanya Allah bikin mereka besar. Karena kalau sudah musim dingin, anak-anakku sekalian, para hadirin, kalau sudah musim dingin, lebih dingin dari kulkas. Orang Amerika, orang Eropa itu kalau sudah musim dingin kehilangan matahari selama 4 bulan. Matahari sebagai pusat kehidupan tiba-tiba hilang selama 4 bulan. Terutama yang ibu-ibu masalah karena begitu matahari nggak ada, pigmen kulitnya berubah, bintik-bintik kayak kulit tekek gitu. Makanya orang Eropa itu menunggu matahari luar biasa. Begitu matahari terbit, duduk di balkon-balkon, menikmati matahari terbit sambil minum kopi.
Ketika tidak ada matahari, mereka berlari ke balik papan. Untuk apa? Mencari matahari. Makanya kalau mereka musim dingin ini sudah mulai, sana udah mulai musim dingin, mereka lari ke Bali, lari ke Thailand, lari ke balik papan. Di sini tuh ngapain? Cuman mau berjemur. Makanya karena di sini niatnya berjemur, ya akhirnya cuman pakai celana kolor pendek, cuman pakai tutup atasnya gitu aja. Karena apa? Karena kesini memang mau berjemur, mau dede. Makanya nggak usah emosi kalau kayak gitu, lihat itu bukan pornografi, itu berjemur. Makanya kita harus pengertian, pemerintah juga nggak boleh tiba-tiba bikin aturan turis masuk ke Balikpapan harus pakai jilbab, ya nggak boleh. Maka dia akan pergi. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun, daunnya rontok di musim gugur. Makanya orang Eropa itu jalanannya bersih, nggak banyak daun, karena daunnya itu tumbuhnya bareng, rontoknya bareng. Nah di sini setiap hari ada yang tumbuh, ada yang rontok, maka butuh penyapu jalan. Di Eropa nggak ada, sekali tumbuh habis itu nanti runtuh di musim gugur. Makanya kalau Eropa kalau musim dingin nggak punya daun. Maka mereka nggak punya daun, cari sayur susah. Makanya orang Korea sampai kubis itu, sawi itu diawetkan, namanya kimchi. Karena apa? Mereka nggak punya daun. Satu-satunya daun yang nggak rontok di Eropa di musim gugur, cuman daun cemara. Makanya hari raya Natal di bulan Desember itu pakai cemara. Karena hanya daun itu yang nggak rontok. Makanya besok kalau sampean jadi marbot masjid atau jadi takmir masjid, nggak usah marah. Jangan tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Nah itu jadi kan mereka ini penting. Ini pengertian harus dimulai dari sekarang. Orang Eropa kalau musim dingin, dia harus makan yang banyak kalorinya, makan daging, susu dikeraskan namanya keju, susu dibusukkan namanya yogurt. Karena apa? Butuh kalori yang sangat besar di musim dingin. Lah kita enak sekali seumur-umur makan kubis hidup. Makanya santri banyak yang ngerowot. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya ikan, karena apa? Sungainya jadi es. Makanya kalau musim panas mengawetkan ikan namanya sarden untuk dimakan di musim dingin. Nah kalian ngapain ikut-ikutan makan sarden? Wong cari ikan di sungai juga ada setiap hari. Nggak ketemu ikan, kodok-kodok juga ada. Walaupun nggak boleh dimakan sama santri ya. Nah. Ini cara pandang, zaman harus ngerti. Makanya orang-orang Eropa itu di musim dingin sangat berat hidupnya. Orang Cina kenapa tembem-tembem sipit gini? Karena di sana kalau musim dingin saljunya turun, mataharinya keluar. Silaunya luar biasa. Makanya tuh lama-lama begini-begini jadi sipit. Makanya kadang panas, kadang dingin, fluktuasi suhunya nggak bisa diprediksi. Makanya orang Cina itu gampang beranak, anaknya banyak. Makanya penduduk Cina sekarang terbesar di dunia 2 miliar orang. Sampai nggak bisa bayangkan, kasih makan 2 miliar orang itu 1 juta ton gandum sudah nggak cukup setiap hari di Cina. Kita baru 300 juta, sana sudah 2 miliar. Makanya kalau mereka dapat gandum dibikin mie panjang-panjang, terus makannya pakai sumpit biar awet. Soalnya kalau makannya kayak kita dicawuk gini ya cepet habis.
Ini cara memandang dunia ya anak-anakku sekalian, bapak-bapak. Orang Cina makan kambing, nggak cukup kambingnya. Karena kambing itu ambingnya 2, pentilnya 2, anaknya 1. Makanya mereka lebih suka makan babi, susunya 12, anaknya bisa 25. Ayam dipercepat, yang biasanya 6 bulan baru bisa dimakan, dipaksa bisa dimakan selama 20 hari. Karena apa? Kasih makan 2 miliar orang. Makanya orang sana itu bergerak ke seluruh dunia cari makan. Orang Afrika kenapa hitam? Nah di sana banyak singa. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Nah itu kira-kira begitu. Makanya orang Afrika itu susah hidupnya. Karena apa? Binatangnya masih banyak. Nanam jagung habis dimakan betet. Betetnya itu gedenya sak mentok. Namanya makau. Nanam ubi habis dimakan babi. Nanam padi habis dimakan burung emprit. Burung pipitnya banyak. Nanam pisang habis dimakan monyet. Monyetnya itu sekali makan 1 tandan. Namanya kingkong. Atau gorila. Gitu. Nah, sementara pada saat yang sama kita melihat bangsa lain. Ini kita seolah-olah identifikasi paling indah itu bangsanya orang. Kita lupa. Bahwa kita oleh Allah itu dibikin kecil-kecil. Pesek-pesek nggak ada masalah. Karena kita oleh Allah ditempatkan di belahan buminya yang paling indah. Namanya Indonesia. Nggak ada tempat yang seindah Indonesia. Makanya sampean besok kalau jadi ustadz harus lebih pinter. Ustadz di Indonesia ini harus lebih pinter karena apa? Indonesia ini pusat keanekaragaman. Orang Arab, ustadznya bahas buah itu paling kurma sama delima. Nggak ada bahas elai, itu nggak ada. Bahas kesemek, bahas duren, bahas cipluan, nggak ada di sana. Di sini buah yang dibahas lebih banyak, makanya kiai ulama sini harus lebih pintar. Di Arab sana bahas binatang paling ya sapi, jarang kita lihat, unta, kambing, nggak ada bahasan terenggiling, itu nggak ada. Bahasan undur-undur nggak ada. Di sini bahasannya lebih banyak karena binatangnya beraneka ragam. Bahas hantu. Di Arab sana paling hantu itu jin, syaiton. Di Cina zombie. Di Eropa ghost, di Amerika vampir. Di sini hantunya lebih banyak. Daya, wewe gombel, gendruwo, kuntilanak, kuyang, suster ngesos, malampir, leak, gerandong, ini lebih banyak. Jadi kita ini hidup di tempat yang sangat indah. Saat semua orang merindukan matahari, kita setiap hari punya matahari. Saat orang merindukan daun, ketika musim gugur, kita sepanjang tahun punya daun. Ketika orang merindukan air yang mencair di musim semi, kita sudah punya air setiap hari. Makanya orang-orang Eropa itu kalau musim dingin, dia pusing bagaimana memanaskan keadaan. Dulu mencari rempah-rempah agar tubuhnya panas. Sekarang apa? Mereka harus menghidupkan turbin listriknya untuk bikin air condition, untuk bikin AC. Kalau musim panas pakai pendingin, musim dingin pakai pemanas.
Karena apa? Mereka harus panas di musim dingin, dingin di musim panas. Teknologinya pakai AC. Kita enak, nggak panas, nggak dingin. Maka teknologi kita cukup pakai sarung. Kalau panas ya kebut-kebut sarung, kedinginan kemulan sarung. Loh itu kalau mandi handuknya handuk sarung. Loh enak. Nah ini paling enak. Makanya hampir semua bangsa di dunia itu pengen hidup di Indonesia. Orang India dulu berangkat ke sini pengen hidup di sini. Orang Arab ke sini pengen hidup di sini. Orang Portugis ke sini pengen hidup di sini. Orang Eropa, Belanda pengen hidup di sini. Makanya di sini ini pusat keberaneka-ragaman. Suku paling banyak ya Indonesia. Bangsa paling banyak Indonesia. Agama paling banyak Indonesia. Hantu paling banyak Indonesia. Kenapa? Karena tempatnya enak. Makanya dulu orang-orang semua di sini sampai sekarang. Nah itulah. Makanya kadang kita ini nggak pernah menyadari bahwa kita punya tempat itu paling enak. Orang Arab merindukan air sampai membayangkan air aja di surga nanti. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Membayangkan buah-buahan, membayangkan madu itu di surga. Nahruhu min asalin, nahruhu min labanin, nahruhu min khomrin. Di sini komplit madu, setiap lubang pohon ada madu. Jadi hidup di sini itu paling enak. Makanya orang sini awet-awet. Walaupun kecil-kecil pesek-pesek, awet. Itu. Makanya karena kita ini hidupnya nyaman dan enak, maka apapun yang sedang dimiliki oleh orang lain, kita juga punya. Jadi jangan dikira orang lain punya, kita nggak punya. Orang lain punya kisah cinta, kita juga punya. Orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Orang Arab punya Kais Laila. Orang Cina punya Sampai Engtai. Kita juga punya Lambung Mangkura dan Putri Junjung Bui. Kita juga punya. Sana punya orang kuat namanya Samson. Arab punya orang kuat namanya Sam'on. Sini banyak orang kuat. Di Jawa ada Bandung Bondowoso. Di sini ada Lambung Mangkura punya. Sana ada kisah Ibu Tiri Kejam. Dalam kisah Cinderella kita juga punya bawang putih, bawang merah. Di sana ada binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, Tom and Jerry. Kita juga punya Kancil Nyuri Timun. Lu punya semua, apa yang kita nggak punya? Jadi hampir bangsa itu punya. Semuanya punya sama. Orang sana punya alat musik, kita juga punya. Orang Arab punya alat musik namanya terbang. Terbuat dari kayu dan kulit. Buatnya gampang, cuman kayu sama kulit. Kayu dikeruai terus template kulit, mudah. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar. Kayu tali. Kayu tinggal dibolongi, tali tinggal dicencang itu aja, diikat. Kita punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Jadi makanya jangan kemudian kita ini selalu membayangkan jadi bangsa lain. Rambut hitam di merah-merah. Akhirnya jadi LKMD. Kata orang Jawa londo kok mengdase. Iya kan, punya ayam gede dikit, ayam Bangkok. Punya jambu gede dikit, jambu Bangkok. Tinggal elai yang asli sini.
wedhus Jawa. Lho, gula Jawa. Lah ya jadi kita ini hari ini kita selalu mengidentikan menjadi bangsa yang lain. Padahal bangsa-bangsa yang lain ingin menjadi Indonesia. Bahkan kita juga nggak ngerti. Kadang anak-anak Kalimantan Timur itu nggak ngerti bahwa pusat kekuasaan kerajaan pertama di Nusantara itu ada di Kalimantan Timur, namanya Kerajaan Kutai Kartanegara, raja namanya Mulla Warman. Dari situ kemudian punya anak Dewa Warman geser ke Pulau Jawa, bikin kerajaan Salokonegoro, punya anak Purnawarman geser jadi Tarumanegara, baru punya anak Sinasarna geser menjadi Galuh. Galuh geser punya anak Sanjaya, bikin kerajaan besar namanya Mataram itu di Jawa. Baru dari situ lahirlah Kadiri, lahir kerajaan Singasari. Dan Singasari menjadi kerajaan besar luar biasa, turunan dari Kutai Kartanegara. Kalau kita punya sejarah besar di dunia, ada negara paling kuat di dunia namanya Mongolia. Mongolia menaklukkan Eropa. Seluruh kerajaan di Eropa ditaklukkan sama Mongolia. Seluruh kerajaan di Arab ditaklukkan sama Mongolia. Seluruh kerajaan di Cina ditaklukkan sama Mongolia. Tapi akhirnya begitu Mongolia menyerang Nusantara, habis diajar sama kerajaan Singasari. Satu-satunya negara yang mampu mengalahkan Mongolia adalah negara Nusantara, namanya Singasari. Makanya kita ini, para negara kita ini sebenarnya negara yang kalau diajak berperang, strategi perang kita paling menguasai. Maka satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena berperang merebut dari penjajahnya hanya negara Indonesia. Jadi jangan dikira sampean bangsa yang lain itu gak ada satupun yang perang merebut kemerdekaan, dan merdeka satu-satunya hanya bangsa Indonesia. Ya itu makanya kadang kita ini nggak sadar. Nah kenapa bangsa ini yang berbeda-beda, ada suku ini, ada suku, ada bangsa ini. Kenapa bangsa kita bisa kuat dan bersatu? Karena dari dulu bangsa ini menyadari bahwa berbeda-beda adalah tetap satu jua. Dulu ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, beda suku, beda bangsa, beda agama, tetap satu dalam satu kesatuan membangun hajat hidup bersama. Itu bangsa kita dari dulu sudah seperti itu. Makanya sekarang kita juga punya bangsa yang bisa kita rasakan bersatu sampai hari ini. Nah terus siapa yang bangun persatuan? Kok sekarang misalnya yang kaum muslimin yang paling gede, kaum muslimin di negara yang lain ribut. Kaum muslimin di negara Palestina ribut, kaum muslimin di Suriah ribut, di Afghanistan ribut, di beberapa negara ribut. Kenapa yang di Indonesia bisa rukun seperti ini? Karena kaum muslimin di Indonesia sebagai kekuatan paling besar menyadari dari awal. Caranya seperti apa? Membangun sistem kehidupan seperti yang sudah didasarkan kepada bangsa ini sebelum Islam datang. Apa? Bhinneka Tunggal Ika. Makanya ketika kaum muslimin datang ke Indonesia, nggak ingin ngerusak, nggak ingin merusak sesuatu yang sudah terjadi di Indonesia
sudah rukun. Makanya konsep yang dipakai oleh kaum muslimin untuk bisa hidup berdampingan dengan yang lain adalah konsep Nabi di Madinah. Apa konsep Nabi? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang tidak boleh saling menindas antara satu yang lain. Kalian semua adalah para pemimpin. Kullukum ra'in, kalian semua para pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'ayati, dan kalian semua harus ngerti dimintai pertanggungjawaban antara yang mimpin dan yang dipimpin. Maka kaum muslimin buat konsep hidup berbeda tapi saling tanggung jawab. Nah, hidup berbeda tapi saling tanggung jawab itu kalau dalam bahasa Rasulullah disebut ra'iyah. Ra'iyah itulah yang akhirnya dipakai di Indonesia yang sekarang diserap menjadi rakyat. Kenapa orang Indonesia disebut rakyat? Itu dari bahasa Nabi, ra'iyah. Hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Beda suku, beda bangsa, beda agama, tapi hidup saling tanggung jawab. Itu namanya ra'iyah, yang sekarang kita pakai menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menggunakan konsep ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Makanya ra'iyah ini hidupnya enak. Yang tadinya hamba sahaya naik sederajat, bisa pidato menjadi saya. Yang tadinya kawulo bisa berdiri sejajar menjadi kulo. Yang tadinya panggilan khusus untuk para dewa pukulun, bisa duduk setara dengan manusia biasa menjadi ulun di Banjar. Yang tadinya di Sunda abdi, hamba yang paling dasar, bisa pidato abdi mah. Itu karena apa? Konsep ra'iyah atau rakyat. Jadi kita ini bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia mengatakan wakil Tuhan menjadi diktator mayoritas. Makanya khilafah dan ikhwanul muslimin gak cocok hidup di Indonesia sebagai negara ra'iyah. Ini pilihan sadar, ra'iyah atau rakyat. Dan kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu proletar, masyarakat bawah. Ketika kumpul menjadi satu, dia menjadi pemimpin masyarakat bawah. Kita bukan komunis, juga bukan people, kita ra'iyah atau rakyat. Makanya ra'iyah ini enak, semua setara. Ra'iyah itu tidak lagi memandang kasta, tidak duduk bersama, saling mengerti kayak begini. Nah, ra'iyah itu kalau ngumpul hidup bersama sesama ra'iyah, itu ada persekutuan, saling timbal balik, saling mengisi, saling memberi, saling tanggung jawab. Nah, ra'iyah kalau ngumpul saling mengisi, saling memberi, itu disebut musyarakah. Makanya rakyat kalau ngumpul disebut musyarakah, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Makanya kita mengenal konsep masyarakat. Masyarakat itu adalah konsep orang berbeda agama yang saling melengkapi, berbeda suku saling melengkapi. Makanya konsep masyarakat itu seperti ini. Ya, saya kiai. Kiai ini pelajaran utamanya adalah menyembah kepada Allah, itu sholat. Tapi kiai cuma ngajar sholat tok. Sementara sholat itu ada yang dibutuhkan apa? Menutup aurat. Lah tutup aurat itu
Kain itu kiai nggak bisa ngurus karena kain urusannya pabrik kain. Nah kebetulan yang punya pabrik kain itu Cina, maka kiai nggak suka ngamuk sama Cina karena kalau Cinanya pergi kiainya nggak punya baju. Itu konsep musyarakah yang dikenal dengan masyarakat. Kiai nyuruh wudu, tapi begitu wudu air itu yang ngurus siapa? Pipa sama sanyo. Kiai nyuruh wudu, pipa sanyo diurus sama mas pion. Makanya kiai nggak suka ngamuk sama industri karena kalau nggak pergi ke sungai dimakan buaya. Duh. Itu namanya konsep musyarakah masyarakat. Makanya kiai itu nggak ekstrim, dikit-dikit haram, dikit-dikit musyrik. Karena manusia itu saling melengkapi. Ayo haji. Begitu haji ya cuma nyuruh dok. Begitu mau berangkat pergi ke bank. Makanya kiai nggak boleh mengharamkan bank. Karena kalau banknya haram, kiainya nggak jadi pergi haji. Terus setelah pergi ke bank, habis itu pergi ke bandara naik pesawat. Perusahaan yang ngurusi pesawat perusahaan Yahudi. Makanya kiai nggak terlalu serius. Haji kan Yahudi, bunuh Yahudi semua. Kalau Yahudinya mati semua, kita pergi haji berenang dari balik papan. Loh, makanya konsep musyarakah atau masyarakat itu saling melengkapi. Nah, perbedaan suku, bangsa, agama yang saling melengkapi ini kalau bikin kesepakatan besar, mitsaqan ghalidhan atau kesepakatan besar. Nah, kesepakatan terbesar di Indonesia itu adalah kesepakatan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya kalau punya kesepakatan besar harus dibicarakan secara baik antar kelompok, antar suku, antar bangsa, antar agama. Lah, kelompok yang berbeda-beda ketika duduk bersama membicarakan kesepakatan, itu namanya wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam segala urusan. Maka konsep yang dipakai adalah bahasa musyawarah. Itu bahasa Al-Quran. Nah, kalau bermusyawarah saling toleransi, tenggang rasa, tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Maka duduk bersama bermusyawarah, tempatnya disebut majelis. Ini di bahasa Al-Quran semua. Nah, dari situ kemudian lahirlah konsep musyawarah. Nah, kita bermusyawarah, siapa yang akan duduk di DPR, siapa yang akan duduk di bupati, siapa yang akan duduk di provinsi, di gubernur, siapa yang akan duduk di situ, semua diurus oleh siapa? Oleh panitia. Makanya seluruh rakyat yang berbeda suku, beda bangsa, beda agama tadi boleh menjadi bagian dari musyawarah. Yang penting daftar, nggak ditanya agamamu apa, sukumu apa, bangsamu apa, tapi semua warga negara Indonesia punya hak yang sama. Makanya musyawarah itu tidak pandang bulu. Kalau pengen jadi bupati, yang daftar. Syukur punya teman yang banyak. Kalau nggak punya teman banyak, ya beli-beli dikit, kan gitu. Loh ya syukur gitu, loh itu bebas. Nggak orang-orang nanya kamu itu latar belakangmu apa, kamu usaha, nggak ada nanya. Yang penting prosedur demokrasi dilewati. Aku pengen jadi gubernur, ya daftar.
Anak siapa nggak peduli, suku bangsa apa nggak peduli, yang penting warga negara Indonesia. Itu konsep musyawarah, maka nggak usah pakai sentimen ini. Itu enaknya Indonesia. Karena konsep ra'iyah ini sudah selesai. Ya ayuhan nas, manusia. Kebetulan beberapa bangsa ini belum selesai. Masih menganggap bahwa yang kulit hitam bukan kita udah bebas. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Bangsa-bangsa yang lain belum selesai. Perempuan ada yang tidak boleh mendapat pendidikan, perempuan ada yang tidak boleh bekerja di sektor publik, perempuan ada yang hanya boleh di dalam dapur, tidak boleh sekolah, bahkan tidak boleh dibuka matanya. Masih ada bangsa seperti itu. Makanya bangsa yang seperti itu biasanya nggak maju. Indonesia bebas sudah, perempuan sekolah, laki-laki sekolah, perempuan menjadi polisi, laki-laki menjadi polisi. Kita bangsa sudah selesai di situ. Ada bangsa yang belum selesai, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, masih menganggap bahwa sukunya yang terbaik, bangsanya yang terbaik. Orang Indonesia sudah lewat, sukumu apapun, bangsamu apapun, mari bersatu menjadi Indonesia. Itulah Indonesia. Makanya konsep permusyawaratan yang sudah kita lewati adalah siapapun, representasi apapun, yang penting melalui prosedur musyawarah. Sudah ya sudah. Nah itulah makanya ketika ra'iyah, musyawarah, yang kebetulan dulu yang menata konsep ini adalah para wali. Kenapa di Indonesia itu yang disebut adalah para wali? Karena memang pengislaman pertama dilakukan oleh para wali. Kalau yang ke Timur Tengah, dari Arab ke Eropa panglima perang, yang ke Cina saudagar, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi yang ke Indonesia para wali. Kenapa para wali? Karena Indonesia sebelumnya beragama Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama itu Brahmana. Brahmana itu kelas tertinggi. Kasta Brahmana, kasta kesatria, nggak boleh ngomong agama para raja. Kasta Wesya, pegawai, nggak boleh ngomong agama. Kasta Sudra, petani pedagang, nggak boleh ngomong agama. Makanya Islam disebarkan oleh saudagar di Indonesia nggak jalan, karena saudagar itu sudra. Maka yang bisa ngimbangi Brahmana itu wali. Brahmana punya cakti, wali punya karomah. Makanya daerahnya para wali membangun ra'iyah, musyarakah dan musyawarah. Teritorinya disebut wilayah, al-wali, al-wilayah, yang akhirnya wilayah itulah yang kemudian kita jadikan sekarang menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan NKRI berhasil. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan suku, bangsa dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kesepakatan bersama ini landasannya pakai Pancasila. Apa Pancasila? Tertinggi tetap Tuhan. Tuhan tetap tertinggi. Karena apa? Gak ada yang melampaui itu Tuhan. Jadi bangsa ini tidak pernah merendahkan Tuhan, karena meletakkan Tuhan selalu yang tertinggi. Baru setelah urusan ketuhanan, kedua adalah urusan kemanusiaan. Kenapa yang kedua urusan kemanusiaan? Karena dunia ini semua adalah terjadi karena urusan manusia. Ada kursi karena bokongnya manusia. Ada lipstik karena mukanya manusia.
Sia ada pabrik sound system karena kupingnya manusia, ada mobil karena kakinya manusia, bahkan ada pabrik pempes karena nya manusia. Jadi dunia ini mana yang gak ada hubungannya sama manusia? Ada tisu pabriknya gede-gede karena keringetnya manusia, ada handphone karena mulutnya manusia. Ada minum. Dunia di mana yang gak ada berurusan dengan manusia? Semua di dunia ini berurusan dengan manusia. Nah, manusia ini gak bisa hidup sendiri. Dia butuh persatuan. Karena apa? Manusia gak bisa sendiri. Maka urusan ketiga kalau sudah menyangkut manusia adalah manusia butuh persatuan. Tuan, sampean sampai ke sini harus bersatu sama pabrik peci. Kalau nggak punya persatu pabrik, sampean nggak pecian. Harus bersatu dengan pabrik kain, harus bersatu dengan pesawat. Sampean ke sini bajunya bagus-bagus, harus rukun sama pabrik setrika. Bajunya dicuci harus rukun sama pabrik mesin cuci, harus rukun sama pabrik deterjen. Gigi kotor harus rukun sama pasta gigi. Manusia nggak ada yang bisa hidup sendiri. Bahkan kebaikan agama pun nggak bisa hidup sendiri. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti urusan agama. Khairannya nakiroh, maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, maka kebaikan itu nggak pernah bisa berdiri sendiri. Contoh, malam ini pengajian baik apa enggak? Kalau pengajian malam hari ini baik, yang paling baik siapa? Ya kiainya. Kasih suguhan banyak, pakai mic. Ini karena orang baik, ditunggu. Jadi kiai itu orang baik, makanya ditunggu. Makanya pengajian itu kalau nggak ada kiainya juga nggak ada pengajian. Makanya yang terbaik dalam pengajian adalah kiai. Tapi kiai nggak boleh ngomong paling baik, sebab kiai terlihat baik di sini diundang sama Pak Kapolres. Nah, kalau nggak diundang Pak Kapolres, kiai nggak di sini. Nah, kalau kayak gitu baik saya apa baik Pak Kapolres? Ya nggak bisa, saya nggak datang pengajian Pak Kapolres juga jelek. Loh, itu baik baru 2 orang udah ribut. Saya Pak Kapolres bisa rebutan baik, itu artinya apa? Baik itu baru 2 orang aja sudah masalah. Apalagi kalau sampean di sini ikut-ikutan, yang baik ya kami kiai. Lah kenapa? Karena kami mau datang. Loh iya kan, karena baik karena sampean datang di sini. Kalau nggak ada yang datang di sini kan ini bukan pengajian, ini cek sound. Nah kalau gitu tukang sound bisa ngomong, yang paling baik ya saya kiai. Lah kenapa? Soundnya tak matiin berhenti. Kata tukang lampu, kalau lampunya tak matiin ya berhenti. Mana ada kebaikan itu berdiri sendiri? Nggak ada. Makanya orang bisa datang ke sini dikasih makan. Makan itu doanya apa? Allahumma barik lana. Kenapa bukan barik li? Ayo. Kenapa mutakallim ma'al ghair bukan mutakallim wahda? Karena makan itu urusannya banyak. Orang yang nanam siapa? Padinya. Yang bikin seleb siapa? Dia melibatkan pabrik pupuk. Insinyurnya dari Eropa. Begitu bikin gilingan, ada pabrik selebnya dari Eropa. Udah itu banyak sekali melibatkan orang. Ada bikin pabrik piring, ada gelas, ada aqua, macam-macam. Makanan itu bariklah. Menjadi enak karena dikasih bumbu. Yang nanam bawang siapa kita nggak tahu, yang nanam kunyit siapa kita nggak tahu, yang nanam merica nggak ada yang tahu. Dan makanan bumbu jadi enak ketika dikasih garam. Orang Balikpapan nggak punya garam. Yang punya garam adalah orang pesisir yang bikin garam. Sampean tahu waktu bikin garam nggak kencing ditambah garam. Makanya kalau di Jawa karena
kemungkinan kencing itu besar. Nah, kencing itu namanya uyuh kalau orang Jawa bilang. Makanya yang dikencingi namanya uyah. Jangan-jangan pas gawe uyah nguyuh. Karena ada yang tahu. Loh, jadi manusia itu nggak pernah bisa hidup sendiri. Makanya yang terpenting setelah kemanusiaan adalah persatuan. Nah, persatuan nggak mungkin ada kalau manusia tidak menghargai orang lain, yang raja, yang hamba. Nggak boleh sok-sokan. Semua manusia setara di hadapan Allah. Nah, kesetaraan manusia itu yang tadi disebut ra'iyah, berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Makanya persatuan hanya tegak kalau manusia punya watak kerakyatan. Tapi menghargai orang itu juga nggak mudah. Merasa orang lain juga berharga juga nggak mudah. Butuh hati yang jernih, yang penuh pancaran ketuhanan. Hati yang jernih dan penuh pancaran ketuhanan itu disebut hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu pun harus ada kebijaksanaan. Jadi jangan dikira kalau cuman bijak sini itu nggak boleh. Mentang-mentang gubernur itu asalnya orang Balikpapan, yang diurusi cuman Balikpapan aja. Itu namanya bijak sini. Orang harus bijaksana. Jangan cuman bijak sini, bijaksana juga. Tapi itu pun harus dimusyawarahkan. Tidak boleh bertindak sendiri, eksekutif, legislatif, yudikatif. Harus duduk bareng. Kalau banyak terlibat tadi nanti merepotkan, pakai perwakilan. Lu itu luar biasa. Baru tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat atau rakyat Indonesia. Itu. Makanya bangsa ini bisa bertahan. Habis pemilu ya sudah. Yang kalah ya sudah, yang menang ya sudah. Makanya kalau di tempat saya di Jawa sana orang bilang sing wedi aja wani-wani, sing wani aja wedi wedi. Kalau kamu berani ya jangan takut-takut. Kalau kamu takut ya jangan berani. Harus punya uang, harus punya kekuatan. Loh itu biasa. Yang nggak boleh Pak Polisi kan cuma satu, money nggak boleh kalau money politik. Makanya biasanya tidak disebut money disebut apa? Uang bensin. Cuma gitu aja. Lah ya kalau disebut money politik ya nggak boleh ketahuan. Tapi kalau namanya uang ini enggak apa-apa, wong sedekah uang bensin. Kalau diterima oleh masjid namanya sumbangan. Kalau diterima kiai namanya bisyarah. Loh, ini jadi di Indonesia nggak ribet. Itu indahnya kita punya bangsa Indonesia. Makanya karena kita berbeda-beda, persatuan harus dijaga. Makanya kiai-kiai itu selalu menekankan agama harus menjadi pusat kekuatan persatuan. Makanya kalau di tangan para kiai, para ulama, agama ini mempersatukan. Yang lain sudah memisahkan dengan cara agama, para ulama masih mempersatukan dengan agama. Berdoa yang tadinya sendiri-sendiri nggak apa-apa. Tapi di tangan para ulama berdoa masih bareng kiainya tok yang doa, santrinya amin. Kalau kecapean amin, kiainya paham. Walhamdulillahirabbil alamin. Begitu yang berdoa semakin banyak, diajak ke depan Mapolres
kita kumpul bareng, balik papan berzikir, balik papan istighosah. Akhirnya rukun damai bersama. Yang doa-doa, yang jualan bakso, baksonya laku, yang jual es-esnya laku. Loh, rukun semua, roda ekonomi berputar. Es teh Pak laku loh. Itu di tangan para ulama agama mempersatu. Yang lain sudah, kamu kalau berdoa, itu kamu bid'ah kalau doa bersama, sendiri-sendiri doa, akhirnya cuma ketop-ketop gitu. Tidak mempersatukan agama, ya kan? Sholawat tadinya sendiri-sendiri, dipersatukan oleh para ulama dengan gayanya masing-masing. Yang santri biasanya marhaban ya nurul aini, marhaban 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 jannal husaini, Allah marhaban marhaban. Ini yang santri-santri. Yang sekermania ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah ya hanana. Itu beda-beda orang sholawatan. Ibu-ibu yang penggemar dangdut, ya Rasulullah salamun alaik nanadeng itu yang penggemar dangdut. Duhai senangnya pengantin baru, lihat kan? Yang suka India, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asha niwadaraji tumhiho mate aduh tumhiho. Itu India. Yang orang Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam, angeli numpak. Lah itu bayanya beda-beda. Yang orang Sunda, ya Rasulullah salam salamun alaik, ya kan? Ya Rafi'an syaniman niwadaraji adafataya jirantan radal alami ya hailal ju wal karami eslilin majece kalabamu dengan gayanya masing-masing. Umat Nabi ada di mana? Yang orang Kalimantan Selatan, ya Rasulullah salamun alaik munalik ya Rafi'an syaniwa darajiat watayaje radal alami ya uhailal ju ya uhailal judi wal karomi, kota baru gunungnya Bamega. Duh, sholawat itu boleh sendiri-sendiri, tapi di tangan para ulama sholawat itu menjadi alat pemersatu, dikumpulkan depan Mapolres menjadi balik papan bersolawat. Itu mempersatukan. Akhirnya yang jual slayer laku, yang jual sepanduk laku, yang jual gagang pancing laku untuk gini-gini lah. Itu mempersatukan. Yang lain sudah nggak mau bersatu, sholawat bid'ah, wah sudah. Padahal sholawat mempersatukan gitu lah. Kerukunan terjaga, roda ekonomi
berputar. Bulan Maulid itu berapa anggarannya setiap mulutan? Sound system laku, anggur laku, larutan penyegar laku semua di bulan Maulid. Nanti Muharram laku lagi, nanti Syawalan laku lagi. Roda ekonomi berputar di Indonesia yang digerakkan oleh agama triliunan dalam setiap tahun, dan itu ditanggung oleh rakyat Indonesia. Kalau yang nanggung Kapolres mencret. Jadi nggak mudah itu kita menjaga agama di Indonesia, dan itu hanya terjadi di Indonesia. Di Eropa nggak jalan sudah, di Timur Tengah nggak jalan, Indonesia jalan. Orang mati, yang lain udah nggak mau bersatu, dikubur cemplung sudah. Tapi santri kalau ada orang mati masih bersatu. 3 hari ngumpul, 7 hari sampean ngumpul, 40 hari, 100 hari. Kalau sudah itu ayam laku, besek laku, pajajan pasar laku, apa aja laku. Terus ziarah ke makam para gurunya, bis pariwisata laku, elep laku, nyambut tamunya wali, bis jual nasinya laku, jual katoknya laku, bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Luar itu betapa kita menjaga kerukunan agama di Indonesia. Nanti di kuburan para wali rukun, di Banjarmasin, di Martapura, rombongan bis pertama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai, rombongan satu lagi sudah datang. Kiainya agak muda, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Enggak ribut, enggak gantian, enggak. Rombongan satunya datang, ibadallah rijalallah, aghisuna li ajlillah, kunu'au nana lillah, zanakallah bifadlillah. Rukun. Terus yang satu lagi kelompok transmigran dari Jawa datang ziarah ila kadrotin nabiyil mustofa mukamatin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Wah, itu bisa rukun coba loh. Wah, itu akhirnya makam-makam para wali merukunkan. Orang Kalimantan Timur rindu sama tanah Jawa karena di sana ada makam wali. Orang Kalimantan Timur bisa rindu tanah Martapura. Setiap tanah yang di situ guru kita ada, kita punya rasa kangen dan rindu terhadap tanah-tanah itu. Itu adalah bibit cinta pada tanah air. Suruh ngebom Surabaya, ya nggak berani, wong di sana ada makam Sunan Ampel. Suruh ngebom Kalimantan Selatan, nggak berani, ada makamnya Guru Zaini, Syekh Arsad. Di sini banyak makam para wali, nggak berani. Makanya seluruh teroris itu tumbuh dari orang yang nggak pernah ziarah kubur. Ayo. Maka tidak mungkin ada santri yang jadi teroris. Maka Pak Polisi nggak usah ngawasi santri, aman. Iya kan, seluruh teroris kan pasti dari orang yang nggak suka ziarah kubur. Terus kerukunan dijaga. Orang-orang yang memegang tampuk agama dibatasi. Karena apa? Agama itu nggak bisa dibatasi karena merasa bagian dari itu Tuhan. Maka kalau santri, kiai atau ustadz dibagi dua. Ada kiai sakti dan kiai kurang sakti. Kalau kayak saya ini kiai kurang sakti, maka nggak usah dibatasi karena bisa diinterupsi. Gus sudah capek, udah malam, berhenti saya. Enak. Nah iya,
Tapi ada ustadz atau kiai yang nggak bisa dibatasi karena menangan paling sakti. Siapa? Khotib Jumat. Oh, itu nggak ada orang berani itu. Menangan. Khotib Jumat itu menangan. Kalau sudah naik ke mimbar, siapa yang berani sama khotib? Interupsi tip, nggak berani sampean. Wah, sodok tongkatnya bubar. Makanya agar khotib-khotib ini nggak ngawur, nggak ngomong suka-sukanya atas nama Tuhan, maka disuruh pakai tongkat sama bawa teks. Akhirnya sopan, wong baca, takullah, lepas teksnya ditiup kipas angin, bubar ini teksnya. Makanya khotib kalau baca itu sopan, takullah. Terus dikasih tongkat karena pegang tongkat tangannya nggak bisa gini. Ini makanya ittaqullah. Begitu tongkatnya nggak ada karena alasan bid'ah, akhirnya tongkatnya ada. Saudara Jokowi ya begitu, saudara Anton ya gitu. Karena apa? Sudah nggak ada batasannya. Makanya kiai-kiai yang masih ada tongkatnya biasanya santun. Makanya kalau mengawasi kelompok-kelompok yang aneh-aneh, lihat masjidnya ada tongkatnya apa enggak, gitu aja. Itu cara. Jadi jangan berdebat. Ini cara berbangsa dan bernegara, membangun persatuan. Loh, makanya Indonesia itu enak. Apa hubungannya pemilu sama kiai? Nggak ada hubungannya. Tapi kenapa setelah pemilu biar lebih tentu kok ngundang kiai? Karena kiai setiap hari ketemu umat, karena masih ada pengajian. Coba yang nggak punya kelompok pengajian menyampaikan pendidikan ke umat, caranya gimana? Wong umatnya nggak ada. Nah kalau kiai kumpul pengajian, enak. Saudara-saudara, marilah kita ingat kembali. Itu makanya 17-an ngundang kiai. Ada anak lahir ngundang kiai, suruh pidato. Ada orang kawinan ngundang kiai. Kenapa? Karena kiai masih punya ruang terbuka untuk melakukan edukasi sosial, pengajian. Yang lain kan udah nggak mau, ini bid'ah, nggak punya forum. Akhirnya kiai-kiai yang selalu ya dipaksa untuk mendamaikan situasi. Di negara lain karena nggak ada sistem pengajian seperti ini, mudah sekali dihasut. Hanya karena bendera tauhid banyak bunuhan. Kalau di sini ya tahu, ini bendera tauhid, bukan. Kenapa? Itu bendera Hizbut Tahrir. Kamu kalau anti ini, anti la ilaha illallah. Enggak, wong aku tahlilan ya la ilaha illallah. Aku anti bendera PKI Palu Arit, tapi kalau pergi ke sawah ya tetap pakai arit, pergi nukang pakai palu. Awas bahaya Syiah. Syiah bahaya, lagunya Haddad Alwi. Apa itu? Ummi. Elah gitu aja kok lagu Syiah. Yang lebih parah ada apa? Indung-indung. Aduh Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa. Kok ada Siti Aisyah nggak sembahyang, nggak puasa, ini gimana? Ini Siti Aisyah istri Rasulullah. Bukan, itu istri Siti Aisyah orang Balikpapan. Akhirnya reda lagi, damai lagi. Tiba-tiba ada corona. Kiai juga yang disuruh melarang kumpul-kumpul. Kalau polisi nggak berani ngelarang sholat Jumat. Polisi kok ngelarang sholat Jumat, ya dimarahi sama umat. Tapi kalau kiainya, besok nggak usah sholat Jumat ya. Loh, kok nggak Jumat ya? Iya, kiainya libur. Udah selesai. Nggak ada Jumatan. Besok nggak usah tarweh ya. Loh, kok nggak ada tarweh ya? Iya, kiainya libur. Nggak ada tarweh. Enak, makanya tarweh bisa untuk kerumunan bisa berkurang. Terus Jumatan, kiainya libur ya, umatnya nggak ada khotibnya ya pensiun. Tolong jelaskan corona kiai. Kiai kok suruh jelasin corona? Ya sakit sekali. Saudara-saudara, ini zaman digital. Manusia bisa membuka apa saja berita, dari mulai berita A sampai Z, dari gambar yang paling baik sampai gambar yang paling buruk. Karena dunia media sosial
bisa dibuka secara terbuka. Maka dosa manusia terbesar adalah ketika membuka itu, dan itu ada pada jari dan jempolnya. Maka Allah menurunkan azab, semua jari bermasalah. Yang kedua, manusia bisa ngomong apa saja, maka mulut manusia paling berdosa. Akhirnya mulut dan jari harus diturunkan azab. Maka Allah menurunkan corona, mulut harus pakai masker, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal kiainya ngarang. Tuh. Jadi enak karena apa? Negara juga terbantu. Karena apa? Kiai punya ruang besar setiap hari masih melakukan pendidikan ke masyarakatan. Makanya ulama dan umaro di Indonesia bisa rukun dan bersatu. Dan gitu, umaroknya ngundang kiai, kiainya ngundang umatnya kita ngaji bareng, roda ekonomi berputar, kerukunan terjaga. Loh, malam hari ini aja pisang laku, jeruk laku, karena es chicken laku, anggur laku, laku, roda ekonomi berputar. Makanya tukang son ini ya seneng-seneng aja kalau ada pengajian. Makanya mic kayak begini menunggu pengajian. Tapi ya kadang mic itu isinya nggak ngaji doang, ya kadang dangdutan. Makanya mic ini nggak punya agama. Ya tergantung yang megang. Kalau yang megang kiai yang ngaji, kalau yang megang sholawat ya sholawatan, kalau yang megang adalah ya beda. Biarlah semua berlalu, hadapi seperti apa. Bunga kan mekar, kemarau bunga kan mekar, kemarau melanda. Saya cuma ngecek aja kok. Ngecek aja, berarti ibu-ibu, adik-adik sekalian ini ya ngaji ya datang, dangdutan ya datang. Nah itulah Indonesia. Makanya pengajian ya datang, dangdutan datang, ada pengajian kampanye ya datang, pengajian calling down ya datang. Makanya kalau semuanya sudah datang sudah beres. Karena yang kemarin ikut kampanye ya ini juga. Yang kemarin ikut pilgub ya, oh ini juga. Pemilihan wali kota ya ini juga. Makanya kalau pemilu yang rajin, kalau orang Jawa mengatakan yang rajin pengaosan. Pengaosan itu artinya apa? Ya orangnya harus sering-sering dikaosi. Pengaosan bukan pengajian, pengaosan orangnya dikaosi. Nah itu loh. Nah itu Indonesia, perangkat sosialnya masih jalan. Makanya bangsa ini hari ini menempati ruang perdamaian terbaik. Bahkan kaum muslimin terbaik hari ini ada di Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia, orang haji paling banyak Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, masjid paling banyak di Indonesia. Dan rukun berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab karena kita mengikuti konsep ra'iyah atau rakyat amma ba'du. Loh ini baru mukaddimah saya. Loh belum mulai. Loh belum mulai. Loh iya kan? Loh kiai itu kalau ngaji pembukaan selesai kan amma. Tadi saya sudah amma ba'du belum? Ya ini baru amma ba'du, ini baru mukaddimah. Makanya tenang aja, nggak usah repot-repot. Ini jam berapa? Oh 10:30. Oh ya sudah, kalau sudah 10:30 sudah malam. Besok lagi kita terusin ya. Kita doakan semoga naik tronton.
ke atas kapal. Pak Anton menjadi jenderal. Enggak. Apa terus? Apa mau? Mondar mandir cari emas. Mondar mandir cari emas, cakep ya. Padahal saya ngomong apa susah. Mondar mandir cari emas, Pak Dirbi mas. Sama-sama naik kapal, sama-sama jadi jenderal. Amin. Pak Dandim ada, Pak Dandim. Pak Dandim ada. Oh, ya. Apa ya? Bawa kail di atas Dream. Sama-sama naik kapal. Pak Wakil Dandim juga sama-sama jadi jenderal. Lo kan gitu. Bisa apa? Wah, susah bikin pantun. Saya biasanya nggak bikin pantun. Ya semoga semua dalam ridha Allah. Pak Kapolres dan keluarga berserta Ibu diberi kesehatan. Pak Waka juga diberi kesehatan. Semua yang hadir sama-sama mendapat ridha Allah. Balikpapan kita jaga. Balikpapan kita bangun, kita rawat. Kujaga kubela. Ya, Balikpapan kota paling jauh di dunia. Karena ada di Balikpapan. Tidak terlihat. Ya, makanya kalau orang pergi ke Balikpapan biasanya dicurigai. Mau kemana? Mau ke Balikpapan. Terus sama siapa? Sama Rinda. Enggak sama Rini aja. Sama Rika. Ya, semoga kita semua mendapati Balikpapan indah kembali, melanjutkan kehidupan. Untuk apa? Untuk menyongsong masa depan Indonesia, karena pintu gerbang IKN ada di Balikpapan. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin min madika wa ansurna rahmatak. Fadzakirna wa nasyidun berkah ya Allah, ijal aulatana dzurriyyatana dzurriyyah Balikpapan ya Allah. Alilil malil khair al ibadan wa sunnul qiyamah bil wasl maqasidahum maqasidud dunya wal akhirah warzuqna haliban wa rabbana atina min ladunka rahmatan li abaina ummatina masyayikh menjadi masyayikh Balikpapan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dhum fi Allahumma ij'al qabran